Jika bisa 81 Saling nopir. Jika bisa 81 Saling nopir. bahagia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Semoga diberi panjang umur yang berkah saudara kita Abah Rahmat, juga teman-teman dari alumni SMA 1 Tugu, semuanya saja semoga dimuliakan oleh Allah dan selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari saya tuntun doa Sayyidul Istighfar dulu. Semoga acara sore ini benar-benar disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mari kita baca Fatihah. Semoga Abah Rahmat sekeluarga, kita sekeluarga diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah SWT. Semua yang hadir beserta keluarga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal baiknya diterima oleh Allah SWT, semuanya ditambah kemanfaatan keberkahan oleh Allah SWT, sehingga diberi keselamatan dunia sampai akhirat, dan nantinya kita dimasukkan surganya Allah SWT birahmatillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu lin-naf'i wal qabul wal jamal wal kamal wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekhina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Fatihah yang kedua, cita-cita kita yang baik-baik yang sampai sekarang belum diwujudkan oleh Allah, semoga dengan barokah Fatihah di bulan Ramadan ini, apa yang kita cita-citakan yang baik-baik diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga Abah Rahmat di tahun 2003 ini dikehendaki bisa bikin pondok pesantren. Kalau bisa pondok pesantrennya dinamakan Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa kekayaan yang dititipkan kepada Abah Rahmat dan saudara-saudara yang hadir ini bisa untuk mendukung perjuangan Islam. Ala hadini ya as-salihah biniyati du'a wal qabul bijahi sayyidi rasul Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biniyati jalbi kulli khair dafi kulli syar wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan ya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abah Rahmat, apa yang dilakukan oleh panjenengan sedaya sore ini bukan suatu yang enteng. Ini suatu yang sangat besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan. Contoh aja, nanti sewaktu-waktu kita diambil nyawa kita oleh Allah, di antara talqin itu ada pertanyaan, "Wa man ikhwanuka?" Siapa saudaramu? Sekalipun kita ibadahnya bagusnya bagaimana, amal kita bagusnya bagaimana, banyaknya bagaimana, tapi ada satu saja saudara, teman, tetangga kita, sampai kita mati kita belum ada saling memaafkan, maka seluruh ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un au qati'ur rahimin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, kita sore ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan masa yang modern, zaman yang modern seperti ini, kita masih kumpul-kumpul nyambung tali persaudaraan. Ya semoga di antara yang hadir ini nantinya ada yang besanan atau apa itu, entah cucunya, entah anaknya sendiri nanti. Nah itu termasuk di antara langkah-langkah Rasulullah SAW, langkah-langkah Khulafaur Rasyidin untuk menyambung tali persaudaraan, menikahkan antara saudara dengan teman-temannya itu. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya seiman tidak apa-apa. Kalau tidak seiman tidak boleh. Islam misalnya sama Nasrani tidak boleh. Kalau di dalam hukum Islam ada jadi zina, nggak boleh. Jadi harus seakidah. Nasrani sama Nasrani, Islam sama Islam, Hindu sama Hindu, tidak masalah. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menjadi ukuran, tolak ukur kita benar-benar iman kepada Allah, kepada hari akhir, kita masih mau nyambung persaudaraan apa tidak. Kalau mau, berarti tandanya kita benar-benar beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhir. Walaupun kita ibadah haji, ibadah umrah berkali-kali, tapi kalau kita masih memutus tali persaudaraan, semoga sore ini bisa kita selesaikan, kita sambung tali persaudaraan. Karena di surga itu ada pintu khusus namanya pintu silaturrahim. Pintu khusus buat umat Muhammad SAW yang mau masuk surga melewati pintu ini. Jadi kalau kita misalnya putus persaudaraan, kita berarti tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu acara seperti ini mari kita teruskan sampai ila yaumil qiyamah.
Bila mana kita sudah diambil oleh Allah, semoga diteruskan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk melengkapi pertemuan kita ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4, di situ ada kaifiyah doanya Rasulullah SAW. Bagaimana sih doa, cara berdoanya Rasulullah? Di situ diterangkan. Rasulullah kalau berdoa, maaf, tidak begini. Tidak begini Rasulullah kalau berdoa. Tapi Rasulullah kalau berdoa begini. Ini dikumpulkan begini. Dan dihadapkan ke wajah. Ke wajah. Nah ini, maaf ya, sambil berdiri. Ini kita semua oleh Allah diberi stempel sama. Ini stempel, ini ada huruf Arab 1, ini 8, ini 8, ini 1. Semuanya sama, walaupun ada lekuk-lekuknya tapi semuanya sama. Ini 18, ini 81. 18 sama 81 itu berapa? 99. Apa 99? Asmaul Husna. Kenapa kita oleh Rasulullah kalau berdoa kok disuruh begini, diajari begini, tidak begini, dan tidak begini? Ini asli apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ditepungkan begini ini supaya kita tahu bahwa yang bisa mulai Rahman sampai As-Sabur, bisa apa saja, ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dihadapkan ke wajah ini supaya kita mengerti, tahu bahwa yang bisa apa-apa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud dari kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Supaya kita tidak ada iku, oh iku lek kudu aku gak mari, oh lek iku gak aku gak iso ngono. Ini lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sore ini mari kita laksanakan doa seperti Rasulullah SAW. Dan disunahkan Rasulullah setelah doa, di riwayatnya ada dua, ada yang diplek gini langsung sampai janggut, diusapkan janggut ini, habis gini terus gini, terus ada yang riwayat satunya plek gini sampai dada. Gak ada. Apa maksudnya Rasulullah setelah berdoa kok begitu? Dengan Asmaul Husna 99 tadi, kita ini digini, plek ini sebenarnya kalau istilah kasar itu ngapunten dikeplakno asane. Plek no. Cara istilah Malang, Arema. Ngapunten nggih cek ngertos mawon. Salah ngertos bahasa Arema. Raimu ngerti ya. Raimu orang ngerti apa-apa, ora iso apa-apa. Ini diplakne cek rumangsa ilang. Rumangsa iso apa-apa mangko. Lah napa Kanjeng Nabi lan donga kok begini? Kok begini? Kok tidak begini? Ini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita alladzi fi niku seadanya. Seadanya sak madya saanane. Donga niku doa itu kalau begini, kalau diberi oleh Allah, kita nerimanya plok enak gitu. Tapi kalau begini morot marit. Tapi misalnya kalau ada Habib Kiai doa begini, kita harus husnudzon, harus baik sangka. Oh, yang ndongakno aku barang. Oh, juga mendoakan saya. Harus begitu. Jangan sampai oh salah itu ndongane. Tak boleh. Kita harus apa? Husnudzon. Kalau kita sendiri berdoa, usahakan seperti berdoanya Rasulullah SAW. Alladzi fi, seadanya sak mati. Jadi kalau begini morat marit lah. Kalau begini plak ya, bisa dinikmati. Kita berdoa pun harus bisa menjaga diri kita. Artinya menjaga diri kita sewaktu-waktu diijabah oleh Allah SWT, apa kita bisa menerima pemberian Allah itu. Contoh,
kita minta, ya Allah saya minta mobil 20 aja, garasi gak punya misalnya, lah ngerepoti tangganya mana. Tapi kalau kita berdoa sesuai dengan ukuran, bisa bila mana kita diijabah oleh Allah, bisa nerima, orang lain pun juga tidak terganggu. Ya Allah saya minta sapi 100, kandang gak duwe, ngerepoti malah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita alladzi fi, seadanya, sakmatio, niki lebih enak dinikmati. Seperti kita di sini ada macam-macam. Kalau kita yang orang yang wirai, ya apa yang di depan itu dinikmati. Gak usah begini, kecuali kalau mutar keliling. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau sudah di meja, nah itu baiknya apa yang di depan kita inilah kita nikmati. Terus yang sudah kita taruh di piring kita, jangan sampai disisakan. Ini belum habis, ambil lagi. Belum habis, ambil lagi. Namanya mubadzir. Mubadzir itu hukumnya haram, nggak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang-orang yang menyia-nyiakan pemberian Allah adalah menjadi teman-temannya setan. Setan itu tercipta dari api. Walaupun wujud kita masih manusia yang tercipta dari tanah liat, kalau yang setelah Nabi Adam dari sperma dan darah seorang ibu, tapi sifat kita nanti akan berpindah pada sifat setan. Setan ini tercipta dari api, jadi malah nggak ada rasa syukur, hatinya mudah panas, pikirannya mudah panas. Ini karena kita berteman dengan setan tadi. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengambil satu piring, habiskan dulu satu piring itu. Kalau misalnya kurang, ambil lagi. Kalau kepingin ngeratani semua, ambil sedikit-sedikit. Kalau misalnya ingin makan yang banyak, pakai doanya guru saya. Guru saya ada di Jampes, namanya Yai Iksan, Pondok Jampes. Pernah dengar ya? Di Jampes, jurusan apa? Ke Kertosono itu. Nah, itu guru saya kalau diundang kemana saja, makan sebanyak apa saja, beliau gak sampai ke Melakaran. Itu doanya begini, tapi doanya ada jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu kali weteng segoro, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sungguh, tapi itu ditirakati, puasanya 3 hari. Ditirakati dulu. Nanti kalau nggak percaya silakan dipuasai itu. Karena kita menolak pemberian orang lain itu dosa. Orang lain sus ngenak no, nyiap no, pengapunten sampun sabek, maaf sudah kenyang, gelak no, tuan rumah niku dosa juga, nggak boleh. Ya mestinya kita supaya lebih bisa menikmati pemberian Allah SWT lewat tuan rumah tadi, ya itu ditirakati nanti ya. Ini saya tuntun ya, terus saya ijazahkan. Jadi menjelang tua itu supaya kita tetap bisa menikmati pemberian Allah SWT. Gak dikit-dikit apa, gak boleh ini, ya, supaya sehat-sehat aja. Saya tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gulu kali weteng segoro, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula lek mung ngeten ajaztukum hadat doa, jenengan jawab qabil tu ijazah. Saya terima ijazah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum hadat doa, saya terima ijazah panjenengan. Saya tuntun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gulu kali weteng segoro, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga
diberi ilmu yang manfaat oleh Allah SWT. Dan semoga mulai sore ini berkat saya tonton doa ini, yang asalnya sirian makan ini, sirian makan ini, pokoknya halal, tidak ada masalah. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Yang terakhir, saat kita mengenang sewaktu orang tua kita masih ada, bila mana waktu orang tua kita meninggal dulu, entah itu bapak, entah itu ibu, belum sempat menyolati sholat jenazah waktu itu, karena apa, kenakalan atau karena belum tahu atau karena memang enggan untuk menyolati atau karena masih kecil, itu di dalam kitab namanya Majmu' Syarah Muhadzab ala Madzhabil Imam Syafi'i juz 4 diterangkan, tidak ada terlambatnya bagi kita untuk mensolati orang tua kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, tidak ada. Karena aslinya doa, aslinya sholat adalah doa. Bahkan diterangkan, ada anak kok tidak mensolati orang tuanya, itu kategori anak yang ukukul walidain, anak yang menyakitkan hatinya orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua. Di dalam kitab fikih ada 3 orang yang haram menerima waris. 1, anak yang durhaka kepada orang tua, ini haram menerima waris. Kalau terpaksa diberi, gak boleh atas nama waris, ya dikasih gitu aja, tapi setelah bagian waris. 2, anak angkat tidak boleh diberi waris. Atas nama waris gak boleh. Setelah orang tua meninggal, bapak meninggal, abahnya meninggal, ini ahli waris kesepakatan untuk memberi, menghadiahi dia, menghibai dia. Terus 3, anak yang murtad. Anak yang murtad ini haram menerima waris. Jadi orang kafir menerima waris dari orang Islam pun nggak boleh. Orang Islam menerima waris dari orang kafir pun juga tidak boleh. Semoga kita tidak termasuk dari 3 tadi. Amin ya rabbal alamin. Tidak termasuk anak yang durhaka, tidak termasuk anak pungut yang menerima waris, karena haram, nggak boleh. Terus tidak sampai pindah agama. Semoga kita sama anak turun kita diberi kekuatan iman Islam oleh Allah SWT, sehingga kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah SWT dalam keadaan iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua yang hadir ini saanak turun kita ila yaumil qiyamah menjadi saudara fit dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum doa tadi Abah Rahmat mengenalkan saya katanya ahli air. Ahli air itu sejarahnya dulu di pondok saya itu sulit air, sulit sumber, karena dulu katanya di Sabdowali, katanya dulu. Terus pada waktu itu sering anak pondok itu bertengkar sama petani, bertengkar sama pabrik gula Kebon Agung itu, karena kalau giling ini air diarahkan ke pabrik semua. Kalau musim garap sawah diarahkan untuk lop sawah. Nah, itu dulu sering bertengkar. Terus saya mohon pada Allah SWT, alhamdulillah sampai sekarang di mana saja ada sumber itu besar atau kecil atau tidak ada sumbernya, oleh Allah diberitahu tanpa pakai alat. Seperti kesini itu langsung situ. Tapi Abah Rahmat waktu itu milih yang sana. Sama-sama di sini tidak sama sumbernya, ada yang kekuningan juga, zat besinya banyak. Kalau yang sana itu bagus sumbernya.
Nah, semoga nanti bisa dikembangkan buat air kemasan gini oleh Abah Rahman, sehingga manfaat buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Jamek di alun-alun itu ngebor sudah sampai 250, nggak keluar sumbernya. Itu Pak Kamilun Muhtadin takmir Masjid Jamek ke saya, terus saya suruh cari Zam-Zam 5 liter yang tandonan 10 tahun atau 15 tahun, artinya ambil di Mekah terus disimpan sampai 10 atau 15 tahun. Alhamdulillah dapat di Bayakub. Di Bayakub itu ada nandon yang sekian tahun itu. Terus saya doai, terus habis sholat isya saya suruh menuangkan di lubang sumur bor itu alatnya sudah diringkesi, besoknya mau dibawa sudah. Alhamdulillah tengah malam dikehendaki oleh Allah sumber artesisnya sampai waktu itu 7 sampai 8 meter waktu itu muncratnya ini sampai sekarang. Terus sampai sekarang alhamdulillah saya kalau air dari Jamek nggak mau, tapi kalau minum langsung di masjid saya mau, tapi kalau yang beli ini nggak mau karena itu tanah wakaf, mesinnya nggak boleh untuk komersial. Di Malang ini yang nggak mau saya, Habib Soleh dan Yai Basori Alwi almarhum. Karena wakaf, kalau misalnya dikemas begini terus orang-orang amal miturut ikhlasnya, tidak masalah. Kalau di komersial nggak boleh. Alhamdulillah ini tadi tidak air Jamek ya. Air Jamek saya minta lainnya. Masalah teman-teman ada yang mau air Jamek, tidak masalah. Kalau bisa ke Jamek, yes, ambil aja untuk diminum di keran itu tidak apa-apa. Karena 13 dia menikah baru 1, ini baru 13 berarti masih bisa tambah lagi. Prinsip saya sekalipun istri 1 asal anaknya banyak, alhamdulillah oleh Allah diijabahi. Semoga yang masih muda-muda masih ini ditambah lagi anaknya. Yang sudah terlanjur tua ya pesan pada anak-anaknya minta cucu yang banyak, karena Rasulullah suka saat nanti di hari kiamat kalau umatnya ini banyak, kita dibanggakan oleh Rasulullah, mestinya harus senang. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tuliku anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma bi barakati hadhihi silatir rahim ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa jama'atana jama'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahlil ilmi wa anil khair wa anil ibadah wa anil istiqamah wa anil Qur'an wa anil Qur'an wa anil Qur'an wa anil tauhid wa anil sa'adah wa anil tuqa wa anil sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana
wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa zakatana wa sadaqatana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallah 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 sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa asraril fatihah. Ya Allah ya sebelum saya tutup salam, nanti kalau makan kurma sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kalau makan kurma ambil dengan tangan kanan begini, terus dihabiskan, terus isinya apa, bijinya tidak dipegang sama tangan kanan gini atau tangan kiri, tapi langsung beliau gini kan. Jadi bijinya ditaruh di sela-sela jari sababa wal wusta, jari telunjuk sama jari tengah, jadi dikapit di sini. Nah, supaya kita seumur pernah sekali lah, misalnya hari ini aja misalnya, supaya pernahlah sekali melakukan makan kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita satu saja menghidupkan sunnah Nabi, itu jaminannya syafaatul kubra sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambilnya tangan gini, habiskan, terus nggak dipegang apa bijinya, tapi langsung digini. Ini begitu indahnya ajaran Rasulullah SAW. Andaikan diambil sama tangan ini, terus ambil lagi, langgilani ya. Langgilan. Ini ajaran Rasulullah sangat indah sekali. Nah, moga nih makai diikuti ya. Ada tutur kata yang kurang bagus karena saya tidak biasa bahasa Indonesia begini. Biasanya bahasa Jawa kalau di pondok. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, pas bertepatan dengan kita berbuka. Dan satu hal yang tadi saya catat bahwa di sini ada angka 81, itu aja yang paling top buat saya, di angka 81 dari area-area bolu cici deken harus ditulis sampai pangeran itu dari Gus tadi. Alhamdulillah Gus, mudah-mudahan semua baik-baik semua karena sini udah ada 81-nya dan itu terbukti bahwa angkatan 81 masih disegani di arena Ika Bisa semuanya. Benar kan Mas ya? Benar itu. Oke, saya rasa ini cukup. Ada tambahan dari? Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbuka. Awas, tadi dicoba Rasul kalau makan kurma tadi ya, kalau nggak bisa ya dibaleni lagi. Assalamualaikum. Kalau berbuka. Doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim.